dagangan dengan syarat hafal surat tertentu termasuk dalam menjual ayat-ayat Allah? Tidak. Ini adalah bonus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam masalah keagamaan hendaklah kalian bersaing. Bersaing, bonus. Siapa yang bisa menjawab 100 soal dan bisa hafal 3 juz, berangkat ke Mesir, dapat beasiswa 4 tahun, disediakan tiket pulang. Tuh, bonus. 100 anak Indonesia selama setahun. Saya dapat beasiswa tahun 1998. Sampai tiket saya pulang ditanggung asal. 4 tahun saya kuliah, tak pernah minta duit orang tua. Habis itu saya kuliah di Maroko. Gitu juga. Anak Indonesia 15 dapat beasiswa. 2 tahun saya kuliah di Maroko, ditanggung. Duit jajan, asrama di Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Siapa yang punya prestasi akan ditanggung. Sama macam ini. Siapa yang hafal surat ini akan dikasih hadiah. Apa hadiahnya Pak Haji? Adalah begitu ditengok permen 2 biji. La ilaha illallah. Teganya. Jika dalam sholat berjamaah shaf pertama penuh, di manakah posisi yang untuk shaf berikutnya Pak Ustaz? Di tengah, pas di belakang imam. Mana imam? Nih, pas di belakang imam. Katanya dari samping kanan. Dah. Buka nama kitabnya Fatawa Asy-Syabakah Al-Aslamiyah yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih dari tengah. Apakah membaca surat Yasin hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40 dibolehkan Islam Pak Ustaz? Nabi membuat? Tak ada. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada. Sahabat tak ada. Lalu siapa? Tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Siapa namanya? Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal itu yuftatanu, diuji selama 7 sampai 40 hari 40 malam. 7 sampai 40 hari 40 malam. Maka dianjurkan ayyutasaddaqa, ayyut'imat ta'am, dianjurkan bersedekah, memberi makanan. Tapi tak wajib. Jangan sampai berutang-utang beli kacang hijau, beli gula merah. Orang miskin, orang susah, kasihan. Yang paling elok, sebagus-bagusnya kita membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu yusghiluhum. Karena kematiannya sudah menyibukkan dia. Kita lah yang membawakan makanan. Jangan lagi kita menyusahkan orang mati. Tapi kalau ada anaknya kaya, dia mesti beri kata sambutan. Bapak ibu sekalian, adapun nasi kotak ini bukan harta warisan bapak kami, bukan harta anak yatim yang belum dibagi. Ini murni harta saya sebagai anaknya yang kaya. Apa tak tahu kalian saya ini kaya? Nah, tentang membaca Yasin Pak Ustaz, apakah sampai pahala bacaan Al-Quran? Wa in khatimul Qur'ana wa qala Syafi'i wa ashabu. Berkata Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka khatamkan sekhatam Quran, paling bagus sekhatam. Tak sanggup sekhatam Pak Ustaz, kami sedang sibuk banyak ini itu. Qalbul Quran, hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, hatinya Quran. Hati Quran tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Itu yang paling pendek. Itu pun tak sanggup. Inna lillah. Kenapa mesti surat Yasin? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah mendapat ampunan Allah. Tapi jangan sekedar baca surat Yasinnya saja, renungkan maknanya. Ibu bapak yang membaca Yasin malam, insyaallah siangnya akan takut pada Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah bisa kita ini hidup lagi? Yasin menjawab, innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Bagus baca. Teman saya pinjam uang di bank 4 juta, kemudian saya pinjam 2 juta, saya mengembalikannya tetap 2 juta. Apakah saya kena riba? Tidak. Pinjam 2 juta, balik 2 juta, tak riba. Dia yang pinjam, dia yang kena riba. Enak betul punya kawan begini. Kawan masuk neraka, dia tetap masuk surga. Mohon penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Fakihani, Maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan.
Al-Hawail Fatawi Imam Asyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Al-Fakihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu? Oleh sebab itu maka khudh ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Fakihani. Mungkin di zaman dia orang datang maulid itu orang lapar semua, tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam As-Suyuti. 4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Fakihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita tak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Nah, jadi tolonglah supaya objektif menilai. Oleh sebab itu maka kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik, tapi selama ini Suyuti boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah, dan makan. Nah, adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah. Oh, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campur aduk, tetap pakai pagar. Ibu-ibu, mana ada? Ada laki-laki satu, anak-anak. Nah,